Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok mesin pencabut bulu ayam ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang ingin membuat mesin pencabut bulu ayam. Kami yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Retri Rafli, sebagai moderator. Dan berikut yang sebagai penyaji di antara lain Muhammad Yuda Wiratama, Ricky Johannes Pandapotan Pasaribu, Marius Mamora, dan terakhir Muhammad Alfariji Rambe. Berikut adalah hasil diskusi kami yang akan saya beri kesempatan pertama kepada penyaji, yaitu Muhammad Yuda Wiratama. Kepada Yuda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya mempresentasikan definisi, tujuan, dan prinsip kerja dari mesin pencabut bulu ayam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi terlebih dahulu. Definisi dari mesin pencabut bulu ayam ini adalah mesin yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama yang membuat mesin ini berbeda dengan mesin pencabut bulu ayam pada umumnya. Dengan kata lain, mesin ini dapat mencabut bulu ayam sebanyak 6 ekor dalam waktu 5 menit dengan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan 1 ekor ayam adalah 60 detik. Mesin mampu mencabut atau melepaskan bulu ayam dengan optimal dan efisien. Penggunaan motor listrik sebagai penggerak selain menghemat tenaga, kualitas dari hasil pencabutan bulu ayam lebih bagus. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dari mesin pencabut bulu ayam ini. Tujuannya, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang berkembang sangat pesat, manusia di dalam kehidupannya akan selalu berusaha untuk mendapatkan kehidupan dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapinya. Dengan adanya mesin pencabut bulu ayam, kegiatan mencabut bulu ayam menjadi lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga kerja, sehingga jumlah produksi daging ayam akan meningkat dan kebersihan daging ayam juga terjaga. Keberadaan mesin-mesin berteknologi canggih itu senantiasa akan meringankan kerja manusia. Kemudian yang terakhir, prinsip kerja mesin pencabut bulu ayam. Prinsip kerja dirancang sedemikian mungkin untuk mempermudah pencabutan bulu ayam. Pada awal pemrosesan, setelah 6 ayam disembelih, ayam kemudian dimasukkan ke dalam air panas dan tunggu selama 1 menit. Sehingga waktu perendaman selesai, keluarkan ayam dari rendaman. Kemudian untuk proses pencabutan bulunya, ayam diproses satu persatu sampai bulunya tercabut. Bagian-bagian penting yang berperan pada mesin ini adalah dandang, telunjuk perontok, dan alas putar. Selama alas putar berputar, ayam mati akan tercampak-campak berbenturan dengan telunjuk perontok yang ada pada alas putar. Dari dinding dalam dandang, selama proses berlangsung, ayam mati akan diputar secara horizontal di dalam dandang oleh alas putar. Kemudian telunjuk perontok pada dandang dari alas putar akan bekerja merontokkan bulu ayam karena adanya gesekan yang terjadi antara ayam dari telunjuk dan telonjok perontok. Maka hasilnya bulu ayam tercabut dengan baik. Baik, itu presentasi dari saya tentang tujuan, definisi, dan juga prinsip kerja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yuda. Selanjutnya akan dijelaskan kepada penyaji kedua, yaitu Ricky Johannes Pandapotan Pasaribu. Kepada Ricky, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini Ricky Johannes Pandapotan Pasaribu akan memberitahu komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam mesin pencabut bulu ayam ini. Dalam perancangan mesin pencabut bulu ayam ini ada beberapa komponen yang digunakan, antara lain yaitu pertama, motor listrik. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut juga generator atau dinamo. Yang kedua, puli. Puli merupakan salah satu bagian dari berbagai macam transmisi. Puli berbentuk seperti roda
Pada penggunaannya, puli selalu berpasangan dan dihubungkan dengan sabuk. Yang selanjutnya yaitu poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampakan bulat. Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap mesin, karena pada hampir semua mesin poros memegang peranan utama di dalam meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran transmisi dalam setiap mesin. Yang selanjutnya yaitu bantalan. Bantalan adalah suatu elemen mesin yang mampu menahan beban dari poros tersebut, sehingga gerakan atau putaran bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan berumur panjang. Bantalan gelinding pada umumnya lebih cocok untuk beban kecil daripada bantalan meluncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Yang selanjutnya yaitu sabuk V. Sabuk V atau V-belt adalah salah satu transmisi penghubung antara yang terbuat dari tak karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaannya, sabuk V dibelitkan mengelilingi alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan mengalami lekungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Sabuk V banyak digunakan karena sabuk V sangat mudah dalam penggunaannya dan murah pula harganya. Yang selanjutnya yaitu telunjuk pelontor. Telunjuk pelontor adalah salah satu pemakaian karet yang cukup unik. Telunjuk pelontor pada alat atau mesin pencabut bulu ayam akan bekerja merontokkan bulu ayam sehingga pekerjaan mencabut bulu ayam akan menjadi sangat lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu kerangka. Kerangka adalah konstruksi yang mampu menahan komponen lain yang berfungsi sebagai penopang dalam suatu rancang bangun suatu mesin atau alat bantu. Kerangka yang digunakan di sini adalah besi siku dengan tujuan mampu menahan beban mesin. Yang selanjutnya yaitu dandang. Dandang adalah suatu wadah untuk ayam mati selama proses pencabutan bulu ayam berlangsung. Dandang terbuat dari plat aluminium. Yang selanjutnya yaitu alas putar. Alas putar merupakan bagian yang berputar di dalam dandang mesin pencabut bulu ayam. Alas putar ini mempunyai diameter yang lebih kecil dari dandang dan terdapat karet-karet yang terpasang berjajar pada permukaan alas putar tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ricky. Selanjutnya akan dijelaskan kepada penyaji ketiga, yaitu Mario Sumamora. Mario, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang akan dibuat dan dibeli. Yang pertama, dandang atau silinder. Bagian ini dibuat. Yang kedua, poros atau spindle. Bagian ini dibuat. Yang ketiga, puli sekunder atau puli driven. Bagian ini dibeli. Yang keempat, bantalan atau bearing. Bagian ini dibeli. Yang kelima, motor listrik atau elektrik motor. Bagian ini dibeli. Yang keenam, puli penggerak atau puli driver. Bagian ini dibeli. Yang ketujuh, rangka penyangga atau bumper frame. Bagian ini dibuat. Yang kedelapan, alas dandang atau silinder base. Bagian ini dibeli. Yang kesembilan, telunjuk pronto atau rubber finger. Bagian ini dibeli. Yang kesepuluh, alas putar atau turn plate. Bagian ini dibuat. Yang kesebelas, dudukan motor listrik atau electric motor holder. Bagian ini dibuat. Yang ke-12, sabuk atau belt. Bagian ini dibeli. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pedoman untuk penentuan bagian yang akan dibuat dan dibeli. Yang pertama, dandang atau silinder. Nama bahan untuk yang dibuat yaitu plat aluminium. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli tidak ada. Yang kedua, poros atau spindle. Nama bahan untuk yang dibuat yaitu baja bulat ST90. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli tidak ada. Yang ketiga, puli sekunder atau puli driven. Nama bahan untuk yang dibuat tidak ada. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli yaitu diameter 10 inci. Yang keempat, bantalan atau bearing. Nama bahan untuk yang dibuat tidak ada. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli yaitu diameter 12 mm. Yang kelima, sabuk atau belt. Nama bahan untuk yang dibuat tidak ada. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli 60 inci. Yang keenam, motor listrik atau elektrik motor.
Nama bahan untuk yang dibuat tidak ada. Spesifikasi bagian yang dibeli yaitu daya 1 HP, putaran 1500 rpm. Yang ketujuh, rangka penyangga atau bumper frame. Nama bahan untuk yang dibuat yaitu baja siku ST37. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli tidak ada. Yang kedelapan, puli penggerak atau pulley driver. Nama bahan untuk yang dibuat tidak ada. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli diameter 2 inci. Yang kesembilan, telunjuk perontok atau rubber pinger. Nama bahan untuk yang dibuat tidak ada. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli diameter 30 mm x 80 mm. Yang ke-10, alas putar atau turn plate. Nama bahan untuk yang dibuat yaitu plat aluminium. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli itu tidak ada. Yang terakhir, yang ke-11, dudukan motor listrik atau electric motor holder. Nama bahan untuk yang dibuat yaitu baja siku ST37. Spesifikasi untuk bagian yang dibeli tidak ada. Terima kasih kepada Marius Mamora. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Alfa Reji Rambe. Kepada Alfa, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan biaya material. Material ada berbagai macam, ada ukuran, jumlah, dan harga. Yang pertama, material besi siku. Ukuran 40 x 40 mm, jumlah 2, harga satuan 65.000, total 130.000. Kedua, aluminium lembaran, ukuran 1200 x 2400 mm, jumlah 1, harga satuan 790.000. Yang ketiga, dinamo, ukuran 1 HP, jumlah 1, harga 900.000. Yang keempat, telunjuk perontok, ukuran 20 x 80 mm, jumlah 90, harga satuan 3.500, total 315.000. Yang kelima, bantalan, ukuran 1 inci, jumlah 2, harga satuan 48.000, total 96.000. Yang keenam, poros, ukuran 25,4 x 600 mm, jumlah 1, harga satuan 90.000. Yang ketujuh, hole saw, ukuran 20 mm, jumlah 1, harga satuan 130.000. Yang ke-8, batu gerinda, jumlah 6, harga satuan 5.000, total 30.000. Yang ke-9, paku rivet, ukuran 3,5 mm, jumlah 1 kotak, harga satuan 70.000. Yang ke-10, mata bor, ukuran 3,5 mm, jumlah 3 buah, harga satuan 8.000, total 24.000. Yang ke-11, pompa tembak rivet, jumlah 1, harga satuan 65.000. Yang ke-12, cat kuas dan thinner, jumlah 1 set, harga 80.000. Yang ke-13, stroda, ukuran 3 inci, jumlah 1 set, harga satuan 110.000. Yang ke-14, baut, ukuran M8 x 1,2, jumlah 30 buah, harga 1.000, total 30.000. Yang ke-15, kawat las, ukuran RB26,2,6, jumlah 2 kilo, harga 28.000, total 36.000. Yang ke-16, puh deriven, ukuran 10 inci, jumlah 1, harga 260.000. Yang ke-17, pulley driver, ukuran 2 inci, jumlah 1, harga 42.000. Yang ke-18, sabuk blade, jumlah 1, harga 36.000.
Yang ke-19 mata bor ukuran 6,5 mm, jumlah 1, harga 15.000. Yang ke-20 mata tap ukuran M8 x 1,25, jumlah 1 set, harga 80.000. Jadi total keseluruhan biaya material 20 material tersebut yaitu 3.349.000. Baiklah, itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi kami, lebih kurang kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.